Ya itu karena sudah deket aja, berkawan, teman, hubungan emosional, ya kayak saudara saja. Hari-harinya ya kita kontak-kontakan, Oh gimana gitu. kabar, ya gitu. Jadi, Mas saya pengen main ke Madiun, ayo gitu. Saya pengen jalan-jalan, ayo sekalian eh, apa nanti kuliner atau apa saya ajak gitu aja. Jadi Oh gitu. mereka dengan senang, bukan terpaksa ya. Ah, luar Bahkan biasa. mereka mau kembali lagi, Mas. Saya mau kembali lagi Kesini ke sini. lagi. Iya. Hai, selamat datang di Radar Madiun Podcast. Halo, assalamualaikum Dan Etwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Dan? Alhamdulillah sehat Mbak pagi hari ini. Alhamdulillah, luar biasa. Pagi hari ini saya kedatangan polisi dan saya yang grogi. Ini kenapa studio mewah kita? Studio mewah, mepet sawah dan artinya Dan ya. Oh iya. Kenapa kedatangan polisi gitu? Jadi saya takut apa saya ditembak atau gimana gitu. Kalau saya ditembak saya diterima Dan. Nggak lucu ya Dan ya. Tembak apanya dulu? Ditembak ini. Tembak hatinya baru boleh. Boleh gitu Dan. Oh jangan Dan ya, karena sudah mau ada yang punya gitu. Dan gimana kabarnya, sehat ya? Ya alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah sehat. Memang kalau dari dari tampilan fisik dan Etwi ini luar biasa sekali, sehat, kuat, bugar. Tapi ngomong-ngomong tentang sehat nih Dan, saya kepikiran dengan kalimat mensana in corpore sano. Nah, Ya. ketika saya ngobrol seperti itu, apa sih sebenarnya yang terbesit di pikiran Dan Etwi ini? Jadi untuk kebugaran kesehatan kita sebenarnya simpel saja. Kalau saya yang menjalani ya normal-normal aja. Jadi ada 3 yang saya jalani untuk biar kita kondisinya tetap bugar, tampil sehat, tampil fresh. Itu yang pertama Ya, apa harus aja, Dan? menjaga pola makan. Pola makan, oke. Ya. Kemudian rutin olahraga. Rutin olahraga. Rutin yang olahraga itu tidak harus setiap hari. Mungkin bisa diatur seminggu paling tidak 2 sampai 3 kali atau 3 hari untuk berolahraga. Oh gitu. Yang ketiga ini penting, istirahat yang cukup. Istirahat yang 3 itu aja kalau buat saya yang saya jalani sehari-hari untuk menjaga stamina maupun kebugaran kesehatan saya. Oh gitu. Tapi dan Edwi ini kan juga Kapolres Madiun. Ya. Nah, gimana dan apakah bisa melakukan 3 itu? Apalagi jadi seorang Kapolres kan juga banyak sekali tugas, amanah, tanggung jawab seperti itu. Betul, memang kita terutama saya selaku Kapolres banyak kegiatan-kegiatan, bahkan mungkin kita langsung berhubungan dengan masyarakat, bersentuhan dengan masyarakat. Memang harus pintar-pintar mengatur waktu, kapan pada saat kita berolahraga, kapan pada saat kita istirahat. Harus pandai-pandai mengatur. Ya memang namanya manusia, bukan robot kan. Betul sekali. Jadi ada saatnya mungkin kecapekan, kelelahan, tapi bagaimana kita bisa menjaga itu supaya setiap harinya kita tampil sehat dan fresh. Jadi ya 3 itu aja kita jalani. Pada saat mungkin sibuk kegiatan, gimana caranya kita harus istirahat secukupnya. 1 jam, 2 jam, usahakan benar-benar fresh, istirahat yang tidak kepikiran. Gitu. Nah, Sebentar itu saja ya sebentar aja yang istirahat penting ya, Dan, ya? benar-benar istirahat. Apa itu di mobil, apa itu di kantor. Kan namanya kondisi pas capek, pas ada waktu 1 jam, nggak ada kegiatan, udah kita istirahat 1 jam. Habis Walaupun itu di mobil. walaupun di mobil. Walaupun di Setelah itu mobil. bangun fresh lagi. Ya selain itu juga konsumsi vitamin kalau memang suplemen untuk menambah daya tahan tubuh kita. Oh, gitu. Apalagi di saat pandemi COVID seperti ini kan penting gitu. Gitu, oke. Jadi itu pinter-pinter mengatur waktu dan pinter-pinter mengambil pada saat istirahat. Wah, betul sekali. Yang paling sulit ini juga mengatur waktu Dan. Mungkin Ya, karena mengatur sudah waktu. udah bingung banyak kerjaan, terus Betul. nggak sempat olahraga, makan Ya. nggak teratur, gitu kan biasanya. Gitu. Nah kalau misalnya dan Edwi sendiri ini paling suka itu olahraga apa sih? Ya kebetulan saya ini sebenarnya suka semuanya olahraga. Suka semuanya. Yang namanya olahraga itu hobi saya. Tapi yang sering saya lakukan aktivitas sehari-hari itu bulu tangkis, bola voli, sepak bola,
tenis lapangan, sama kalau refreshing biliar. Wah, biliar juga. Sama teman-teman atau? Ya sama ada- teman-teman, kadang-kadang ngundang anggota kalau pas ada waktu, biar untuk hiburan kita juga. Gitu. Tapi nih, Dan Edwi ini kan selain jadi Kapolres Madiun kan juga wakil ketua PBSI kan. Ya. Periode 2018-2022 begitu. Berarti paling suka bulu tangkis dong ini, Dan? Ya karena mungkin saya bisa main, sebenarnya bukan suka, sebenarnya bisa main. Ya karena mungkin ditunjuk pada saat itu untuk ngurusi PBSI provinsi. Karena mungkin saya hari-harinya main bulu tangkis dan bergaulnya dengan pemain-pemain bulu tangkis. Akhirnya dianggap mampu untuk membawa bulu tangkis Jawa Timur supaya lebih berprestasi lagi. Oh gitu. Dan dipercaya tahun 2018 dilantik oleh Pak Wiranto, Ketua Umum PBSI. Langsung Langsung. dilantik oleh Pak Wiranto juga Ya. ya. Nah, sebentar tadi Dan Edwi juga menyebutkan bahwa sering bermain dengan pemain bulu tangkis. Siapa saja, Dan? Sebutkan, Dan. Biar Ya teman kalau tahu. sebenarnya sudah lama saya kenal dengan para pemain-pemain legenda, pemain dunia. Itu zamannya Rudi Hartono, kemudian Trikus, Joko Supriyanto, Bambang Supriyanto, Herianto Arbi. Wah. Itu saya pernah main semuanya di Luar Jakarta pas diundang untuk kegiatan turnamen Bayangkara Cup gitu. Kemudian yang baru-baru ini Taufik Hidayat, Taufik Hidayat juga. Tantowi Ahmad, yang panggilannya Owi. Panggilannya Ya. Owi. Kemudian termasuk Sandy, itu pemain ganda putri, ganda campuran dulu yang dari Jawa Timur. Kemudian Devi Permatasari, ganda putri. Wah, Sony Dwi Koncoro, banyak juga semuanya ya, Dan, lah. ya. Semuanya pernah. Tapi Iya. kok bisa pede gitu, Dan? Itu kan atlet-atlet nasional, pelatnas Iya. nasional. Itu kok bisa pede gimana, Dan? Ya karena mungkin selain juga saya hobi bulu tangkis, seneng. Selain itu juga saya juga ingin berteman saja sih. Sebenarnya ingin gitu. bersilaturahmi, karena saya juga selain mengidolakan mereka, beliau-beliau pada saat event-event pertandingan dunia maupun membela timnas ataupun membela negara Indonesia ini, saya awalnya sih suka lihat waktu pas pertandingan, wah ini asik juga, saya tahu bisa ketemu langsung, nyatanya bisa ketemu langsung, karena ya itu kepedulian dan memang saya ada niat untuk pengen berteman. Oh gitu. Tapi biasanya gini loh, Dan. Kan kita sendiri, kalau saya sendiri ya, kalau ketemu fans apalagi sesuai sama hobi kita kan histeris gitu. Histeris, terus nggak bisa tidur, terus pokoknya seneng lah. Dan kalau Dan Edwi apakah juga sama seperti Tapi itu? saya tanya gitu? dulu, ketemu saya histeris nggak? Tapi nggak histeris juga. Hah? Enggak, tapi saya grogi, Dan. Karena ditemanin Dan Edwi. Biasanya kalau saya podcastan sebelum-sebelumnya tuh mungkin sama teman-teman, sama redaktur gitu aja. Tapi spesial juga. Dan Baru Edwi. pertama ketemu saya. Ah, betul sekali, Dan. Nanti jangan sampai yang kedua, Mbak. Kenapa? Nanti bisa kelanjutan. Nggak bercanda. Nggak apa-apa kalau mau datang ke sini kita ngobrol-ngobrol Ya. lagi, Dan. Ya intinya ya saya karena hobi saja, sehingga ya pede-pede aja, karena saya sama siapapun nggak terbatas orangnya, bukan hanya sama orang pemain dunia, pemain juara, saya tidak membeda-bedakan, bahkan semuanya pemain-pemain yang dari sini saya rangkul semuanya, baik tua muda saya rangkul semuanya, saya ajak bermain di sini biar lebih mungkin memberikan motivasi aja. Intinya saya mensupport, memberikan dukungan motivasi biar lebih berkembang lagi. Oh gitu. Gitu. Berarti ada apa ya? Nggak histeris juga ya, Dan ya. Ya. Ya, seorang Dan Edwi gitu loh. Tapi sebenarnya Dan Edwi ini suka bulu tangkis sejak kapan sih, Dan? Saya suka bulu tangkis semenjak SD sebenarnya, kelas 5 SD itu Tahun yang main berapa itu, Dan? itu tahun 90-an, 89 90. 89. Wah, saya belum dicetak Nah, sepertinya. itu main di depan rumah aja sama orang tua, bapak, itu main masih pakai raket kayu. Raket kayu tuh. Pakai raket kayu, udah tampil-tampilan, akhirnya dibuatin lapangan di halaman rumah itu, lapangan tanah itu, lensnya itu pakai pring. Zaman dulu pakai pring. Manual gitu Manual ya, Dan pring. ya. Udah latihan seret.
ternyata saya bisa SMP, akhirnya saya ikut klub. Oh, ikut klub. Ya, klub di Sidoarjo itu, salah satu klub. Kelas 1, kelas 2, kemudian diambil Surenaga, klub Surenaga. Oke. Kelas 3 SMP. Surabaya. Di Surabaya. Tapi cuma ikut 3 tahun aja di klub, setelah itu berhenti total karena sakit waktu itu. Kena tipes, terus selain itu juga persiapan untuk SMA, mau masuk ke Akabri waktu itu. Jadi saya fokus itu. Jadi saya tinggalkan olahraga, tapi saya berlatih fisik aja. Oh gitu. Tapi artinya meninggalkan olahraga kan nggak semata-mata terus nggak berolahraga Enggak, kan? maksudnya saya sudah keluar dari klub. Oh gitu. Tapi mungkin ya latihan di rumah saja, cuma tampil-tampil aja. Tapi pada saat SMA sampai dengan menjadi lulus Akabri, Akpol itu sama sekali sudah nggak pegang raket. Nggak pegang Semenjak raket jadi sama polisi baru aktif lagi pegang baru raket. aktif lagi. Tapi sempat gimana? Sempat kaku atau mungkin Iya, harus? jelas pasti. Oh jelas ya. Penyesuaian lagi. Tapi namanya dasar itu kan sudah ada. Oke. Tinggal penyesuaian aja. Terus cepet. Oh gitu, tapi luar biasa sekali. Ini kabarnya juga, dan Edwin ini juga pernah mengikuti kejuaraan bulu tangkis Patriot Cup 1 Open 2018 Ya di Sidoarjo. di Sidoarjo. Gitu. Juara 1. Juara 1. Tepuk tangan dong. Boleh tepuk tangan. Luar biasa, juara 1 dan Ya ganda tapi. ganda juara 1 gitu. Nah, sebelumnya itu apakah pernah juga mengikuti kejuaraan-kejuaraan seperti itu? Sering saya ikut-ikut untuk, sebenarnya sih saya bukan untuk cari juara, Tapi partisipasi saya membuat rame peserta. Kemudian karena dengan adanya saya ikut serta itu, ya alhamdulillah semakin kegiatan itu semakin rame dan banyak diikuti oleh beberapa kalangan. Itulah yang bikin semangat saya untuk, yaitu saya sebenarnya cuma memberikan support semangat aja. Dengan kehadiran saya mudah-mudahan membawa semangat, manfaat, itu yang penting. Juara 1 itu luar biasa. Itu kabarnya juga mengalahkan atlet-atlet nasional kan? Yang ngebon-ngebon gitu ada juga nasional. Jadi ya beruntung aja. Beruntung Pasangan aja. saya pas bagus gitu aja. Oh, Kalau pasangan saya nggak bagus ya pengen kalah. tapi biasanya kalau kita mengalahkan orang yang mungkin lebih jago, apalagi atlet nasional, wah ini loh saya bisa tuh Ya, mengalahkan. selain itu juga gitu. tergantung kondisi fisik kita kan. Makanya menjaga 3 pola itu harus benar-benar dijaga. kita atensi betul. Sebagus pemain apapun kalau tidak bisa menjaga kondisi pada saat bertanding, pasti akan kondisi itu lemah dan bermain tidak sebagus apa yang sesuai harapan. Gitu. Hingga saat ini masih suka bermain dan? Iya, saya masih aktif. Bahkan di Polres pun saya bangun renov gedung olahraga untuk fasilitas bola voli, kemudian bulu tangkis, kemudian tenis lapangan, tenis meja, maupun ada biliar di situ. Jadi semacam kayak gor olahraga. Dan saya buka untuk umum, silakan bagi masyarakat warga Madiun yang hobi olahraga bisa datang langsung ke situ. Boleh. Gratis. Cuma gratis. Bahkan kita siapkan fasilitasnya semua, perlengkapannya ada. Kalau nggak punya kita siapkan. Mau minum, mau makan gratis kita siapkan. Mau makan kita siapkan. Saya datang kalau gitu dan datang. latihan di Bisa sana. dibuktikan. Bisa saya buktikan sendiri ke sana. Bisa. Gitu. Kalau misalnya ada ingin melahirkan generasi-generasi penerus bangsa yang lain, apakah juga boleh datang ke sana dan untuk berlatih? Boleh. Namanya tujuannya kan kita dengan kehadiran kita itu ada manfaatnya. Kita buat fasilitas itu ada manfaatnya. Betul. Kan seperti itu. Betul. Manfaat betul yang sekali. lebih baik. Manfaat yang lebih baik gitu, betul sekali. Tapi jangan salah, dan Edwin ini multi talent loh. Kapolres iya, terus wakil ketua PBSI iya, katanya juga asisten manajer Bayangkara FC. Tahu dari mana, Pak? Saya itu apa yang saya nggak tahu dan Yang lainnya tahu lagi nggak yang lebih yang dalam? lainnya jangan disebutkan. Saya di ingin sini yang lebih semua dalam ya. tahunya. Kan baru pertama kali gitu. ketemu dan. Iya betul. Tahun 2017 saya menjadi asisten manajer Bayangkara FC Liga 1. Liga 1. Saya membawa Bayangkara FC. Manajer saya sekarang Kapolres Sidoarjo,
Kombes Sumarji. Itu Oh, manajer oke. saya dijadikan asisten manajer. Sehari-harinya kegiatannya saya selalu membawa tim kemana saja pada saat bertanding. Udah keliling Indonesia, Liga 1. Dan alhamdulillah juara 1 Liga 1 pertama kali. Luar biasa Keren sih. sekali. Juara satu lagi Juara ya Dan satu. ya. Luar biasa sekali. Berarti pengalamannya ini sudah teruji dong Dan. Sudah banyak sekali pengalaman-pengalaman Ya, seperti itu. alhamdulillah. Liga 1 itu kan liga tertinggi di Indonesia. Betul sekali, betul sekali. Diikuti oleh pemain-pemain nasional, pemain bahkan luar negeri, dunia ada di situ. Dan itu juara 1 mengalahkan Klub-klub atlet-atlet yang nasional, lain. klub-klub yang Iya. lain gitu. Wah, saya speechless loh Dan, kok bisa gitu loh. Apalagi kan Dan Edwi ini juga, ya itu tadi pegang wilayah hukum juga. Pastinya kan kalau kalau saya sendiri udah bingung itu Dan, aduh ini gimana sih ngatur waktunya Intinya peduli seperti aja, itu. Mbak. Intinya peduli, kemudian perhatian itu sangat penting. Peduli, perhatian, terus dan kita memberikan support semangat. Oke, betul Gitu. sekali. Tapi pengalaman yang mungkin paling nggak enak atau paling bagus itu ada nggak sih Dan selama bermain bulu tangkis gitu? Lah ini pertama kali masuk di Polres Madiun ini baru seminggu sudah cedera saya Kenapa itu Dan? gara-gara Mas Punjul. Siapa ini? Tersangkanya siapa ini? Mas Punjul nggak kasih tahu. Gitu. Saya sampai sekarang cedera, namun demikian saya tetap berusaha untuk tetap latihan aja. Maksudnya ya tetap terganggu, tapi ya itu pengalaman yang nggak selama baru kali ini seumur umur saya olahraga cedera. Oh, baru kali ini. Baru kali ini yang parah gitu loh. Sudah hampir 6 bulan ya, hampir 6 bulan. Ini nggak bisa untuk lompat. Oh, gitu. Mau volley kemarin takut. Terus gimana Nah itu kalau pengalaman saya bulu sampai heran. tangkis? Saya seumur umur olahraga keras apapun nggak apa-apa. Tapi di saat saya olahraga di Polres Madiun baru seminggu, main volley loncat tiba-tiba lutut geser. Oh, Nah, gitu. akhirnya ya terganggu sekarang. Terganggu dalam arti ya mungkin nggak selincah. Pertama ya bulu tangkis saya bulu tangkis. Tapi namanya saya hobi, saya nggak bisa berhenti. Gimana pun saya lawan cedera ini, harus tetap semangat. Gitu, tapi tetap mengutamakan kesehatan dong. Itu Dan. aja yang buat saya sempat, aduh nggak bisa olahraga lagi nih. Itu sempat down, sempat pasrah, tapi ya gimana lagi? Wah saya nggak bisa, saya baru bangun, baru renov gor, masa saya harus berhenti olahraga? Itu yang buat saya motivasi. Wes saya lawan. Ya bermain, latihan lagi, cedera lagi, cedera. Tapi ya udah semangat terus. Luar biasa. Yang namanya hobi itu pasti mengalahkan segalanya juga Ya, ya, bisa dibilang hobi seperti terus itu. ada semangat, itu aja. Kalau udah kita semangat itu udah mengalahkan segala-galanya. Betul sekali, betul sekali. Kalau udah loyo, udah itu udah mental nggak punya mental. Gitu, betul sekali. Dan nggak haus Dan? Oh iya, Mas. Nggak ditawari sih. Hah? Oh nunggu tadi Iya. ya. Boleh sambil diminum. Dan Boleh. ini kita juga ditemenin Dan banyak Ini boleh sekali. minum ini nggak? Boleh, monggo silakan Minumnya dicoba. bagaimana ini? Coba. Dibuka aja. Oh, Dan dibuka. botolnya. Iya. Itu Thai tea Dan. Ada gelas Dan nggak? Edwi suka Thai tea? Suka, saya yang berbau susu suka. Suka. Oke. Atau sering order Thai tea Dan? Boleh nanti. Boleh dicoba Dan, monggo silahkan. Gimana Ada gelas rasanya? Oh, sebentar biar diambilkan gelas dulu ya. Nanti kalau dicucup nggak enak. Oh, kelihatan. nggak enak ya? Pada pengen Dan. Cucup itu bagiannya punjul. Oh gitu. ini kita ada luder moju ini Dan. Ini asli Madiun ya? Asli Madiun. Ini semua ini produk dari teman-teman UMKM gitu. Boleh dicoba loh Dan, tadi Boleh. sudah sarapan? Dikit ya. Dikit, boleh dicoba gitu. Saya kalau dapat apa-apa biasa berbagi. Oh, Makanya saya makan dikit nanti saya bagi-bagi. oh. Berarti nanti yang ini buat teman-teman yang lain ya Dan ya. Boleh dicoba Dan. Jadi memang untuk produk UMKM ini Dan ini kan bisa menumbuhkan ekonomi produktif, apalagi di tengah pandemi seperti ini Dan. Gitu. Gimana Dan, lembut? Waduh,
Ini roti rasa kayaknya bikin jatuh hati. Wah. Roti bikin jatuh hati. Jatuh hati sama siapa, Dan? Awas nanti ibu nonton dah. Mantap rotinya. Oke. Rotinya bluder moju, terus ditemani Thai tea gitu. Atau Dan Edwin juga suka makan pecel? Betul juga. Pecel juga suka. Pokoknya Segar, inflame aja gitu. Oh enggak, Dan? Pokoknya makanan apa aja saya masuk. Masuk, ya? Yang penting bergizi, sehat. Betul sekali, apalagi pecel kan asli dari Madiun, Dan. Iya. Ini ada juga sambal. Karena hari-harinya tiap pagi itu pecel aja makannya. Tapi yang nggak ada bosen-bosennya. Nggak ada bosennya, sama. Dan saya juga nggak ada bosen-bosennya. Jadi produk UMKM itu banyak banget, ada cemilan dan ada juga roti-roti bluder moju, Thai tea, ada sambal pecel nih, Dan. Iya. Kalau untuk sarapan bisa pesen nih, Dan, sambal pecelnya. Ini Gimana rasanya? Thai tea rasa rahayu ya? Rahayu, Thai tea rahayu. Rahayunya ada nggak? Rahayunya, ayunya aja yang ada, Pak. Gitu. Oke, gimana rasanya? Rasanya segar, bikin di hati jus. Oh gitu, tadi jatuh hati sekarang. Roti pagi-pagi bisa bikin jatuh hati. Oh gitu. Apalagi kalau diminum sama istri ya, Dan ya. Nah, cocok. Cocok sekali. Oke, kita lanjut dan perbincangan kita di Oke. kesempatan kali ini. Tadi sudah diceritakan itu pengalaman buruk gitu. Kalau pengalaman bagusnya, Dan, pengalaman baik gitu Ya, pengalaman berkesan, baiknya mengesankan. karena saya hobi olahraga, kayak kemarin membawa BFC, Bayangkara FC bisa juara Liga 1 itu suatu kebanggaan. Karena ya nggak semuanya orang diberikan kesempatan untuk dijadikan pengurus di Bayangkara FC. Betul Nah, sekali. ini kesempatan saya kemarin, makanya saya manfaatkan betul. Dan bisa juara itu udah luar biasa, juara 1 lagi kan. Nah, itu kebanggaan sendiri. Selain itu juga bisa bersilaturahmi, bisa berkawan, berteman dengan pemain-pemain dunia, pemain-pemain nasional, itu kebanggaan sendiri. Pemain, Ya, itu pengalaman yang mengesankan Iya. juga, Dan ya gitu. jadi bisa bermain bersama itu udah luar biasa. Nggak semua orang bisa diberikan kesempatan. Makanya kemarin saya datangkan ke sini pemain bola timnas, bulu tangkis dunia, itu biar Kabupaten Madiun, khusus Madiun ini itu ya ada perhatian juga bahwa untuk mendatangkan mereka ini salah satunya tujuannya adalah untuk membangkitkan prestasi olahraga Madiun. Oh begitu. Tapi sebenarnya gimana sih, Dan, ceritanya itu kok bisa mendatangkan atlet-atlet nasional seperti itu? Ya itu karena sudah deket aja, berkawan, teman, hubungan emosional, ya kayak saudara saja. Hari-harinya ya kita kontak-kontakan, gimana gitu? kabar, ya gitu. Jadi, Mas saya pengen main ke Madiun, ayo gitu. Saya pengen jalan-jalan, ayo sekalian nanti kuliner atau apa, saya ajak gitu aja. Jadi mereka dengan senang, bukan terpaksa ya. Luar biasa. Bahkan mereka mau kembali lagi, Mas saya mau kembali lagi ke Kesini sini. lagi? Iya. Kalau kesini lagi saya boleh diundang loh, Dan? Boleh. Ke Insya Allah nanti Polres. tanggal 4 datang lagi. Tanggal 4 September. Jadi tanggal 4 itu pemain bulu tangkis Taufik Hidayat beserta timnya datang, dan pemain selebriti sepak bola datang. Wah, dan saya daftar di urutan pertama ya, Dan ya. Nanti artis-artis datang main bola. Wah, Ya, boleh itu, Dan. tanggal 5. Tanggal 5 itu dalam rangka apa, Dar? Dalam Ya acara silaturahmi aja dengan Silaturahmi. saya karena Oh, gitu. deket main sini. Ya udah, ya tujuannya cuma jalan-jalan aja Oh, sambil makan, ya sekalian olahraga bareng. Nanti juga mau main bulu tangkis bareng Betul. gitu. Jadi main bulu tangkis, main bola juga. Wah, luar biasa. Pokoknya saya daftar di urutan pertama loh, Dan. Ya, Jangan digeser. yang penting kontak saya. Oh, iya gitu. Saya ajak nanti teman-teman saya gitu. Nah, Luar biasa harus banyak sekali. teman-temannya biar jadi supporter yang baik dan penyemangat. Iya dong, Dan harus gitu. Berarti artinya membangun relasi itu kan juga penting ya, Dan. Sangat ya. penting. Apalagi kan kalau atlet-atlet nasional itu kan kita nggak perlu menanyakan lagi kesibukan mereka, pasti sudah sangat sibuk gitu. Iya. Kalau kita membangun relasi yang bagus gitu, apalagi komunikasi yang bagus, kalau diminta datang ke sini pasti
juga datang Iya. gitu. Itu suatu kebanggaan tersendiri sebenarnya. Betul. Tapi Dan, gimana sih rasanya mengemban amanah terus tanggung jawab yang double itu Dan? Ya yang jelas saya kan diberikan amanah nih, amanah sebagai Kapolres Madiun. Betul. Amanah ini suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi benar-benar harus saya emban dengan bekerja dengan ikhlas, tulus, dan benar-benar melayani masyarakat. Karena saya sebagai aparat kepolisian, ya saya utamakan tugas saya dulu. Oh begitu. Saya utamakan tugas saya dulu di sela-sela kesibukan, di sela-sela kesibukan tugas saya utamakan dulu kegiatan kepolisian ini. Di sela-sela santai, nggak ada kegiatan, saya manfaatin untuk olahraga, berkomunikasi dengan teman-teman, itu aja. Oh gitu. Makanya saya harus pintar membagi waktu, jangan sampai melupakan tugas saya. Oke. Jadi saya bagi betul. Walaupun itu mengelola perbulu tangkisan di Jawa Timur itu kan nggak mudah Dan, Iya. tapi tetap harus mengutamakan tugas utama. Tetap saya Wilayah mengutamakan hukum tugas itu utama. Kalau masalah pengurus itu kan bisa sambil ya telepon komunikasi, tinggal Gitu. jalan aja, nggak harus saya harus ngurusi mondar-mandir, nggak gitu. Yang penting perhatian, peduli aja. Oh ya, oke, jalan. Tapi lebih sulit mana Dan? Lebih bebannya itu lebih berat mana gitu? Ya yang jelas sebagai aparat kepolisian lebih Gitu. berat, tanggung jawab lebih besar karena kita melayani masyarakat. Kalau di bidang olahraga kan cuma tertentu aja, dan ya bebannya mungkin ya di olahraga itu ya memang harus membawa lebih prestasi lebih baik. Nah, tapi kalau kita sebagai aparat kepolisian, apalagi saya membawahi wilayah hukum Madiun, itu sangat lebih berat karena semuanya ada di situ. Oke. Gitu. Permasalahan-permasalahan lengkap, komplit ada, dan langsung berhubungan dengan masyarakat. Kita harus bisa melayani dengan baik, kita harus bisa mengayomi, kita sebagai penolong masyarakat. Betul sekali. Ya, seperti Betul itu. sekali. Wah, luar biasa sekali. Ya itu kembali lagi harus bisa mengatur waktu dengan Iya. sebaik mungkin ya dan tidak melupakan 3 kuncinya itu Kunci tadi itu gitu. simpel aja kan. Betul sekali, simpel sebenarnya. Tapi kenapa sulit usah. untuk dilakukan gitu loh? Ya itu karena keniatan dan semangat betul. aja. Kalau Betul orang sekali. tidak ada semangat dan niat, punya target, ya saya yakin dia asal melaksanakan. Oke Gitu. gitu. Tapi pernah nggak sih Dan kalau tiba-tiba misalnya nih ya main bulu tangkis terus tiba-tiba ditelepon Dan ini ada kejadian gini gitu. Ada pasti. Pernah juga. Dan harus saya tinggalkan. Oh mau nggak mau harus Mau nggak mau harus ditinggalkan saya ya, Dan, tinggalkan, ya? saya utamakan tugas saya. Oke, wah luar biasa. Iya. Kembali lagi mengutamakan tugas untuk memegang Iya. wilayah hukum Madiun seperti itu. Nah, dan Edwi sendiri ini ada ada tips, ada saran nggak untuk masyarakat Madiun agar bisa menjaga kesehatan, terhindar dari pandemi COVID-19 gitu. Apalagi untuk saat ini kan juga pandemi COVID-19 kan terus ada yang terus Betul. meroket, ada yang melandai seperti itu kan Dan. Ya. Jadi pesan saya, karena ini masih pandemi COVID-19 dan memang belum berakhir ini. Betul sekali. Jangan sampai nanti masyarakat menganggap ini udah normal. Belum normal, ini menuju ke normal, new normal. Jadi tetap patuhi protokol kesehatan apa yang sudah dijalankan oleh pemerintah, ya harus tertib menjalankan protokol kesehatan dan harus disiplin karena disiplin itu adalah vaksin Betul dari sekali. COVID-19. Saya setuju Nah, dengan ini Dan Edwi. yang disampaikan oleh Kapolda Jatim. Satu-satunya untuk menghentikan pandemi ini atau COVID-19 adalah disiplin. Disiplin adalah vaksin satu-satunya yang paling manjur untuk menghentikan ataupun memutus penyebaran COVID-19. Nah, selain itu juga tetap menjaga kesehatan kita dengan pola makan, Betul. istirahat, dan olahraga. Ini harus kita jalani. Dan terakhir harus punya semangat. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali karena memang untuk kuncinya biar menekan angka penyebaran Iya. COVID-19 kan
pakai masker, Betul. terus jaga jarak, cuci Ya, tangan, itu wajib. hand sanitizer itu sebenarnya kan wajib kan. Dan kalau dari pihak mungkin dan Edwi sendiri terus untuk apa ya, untuk bersosialisasi kepada masyarakat agar mengutamakan kesehatan, tapi kalau dari masyarakatnya sendiri Nah, betul. kurang apa ya, kurang memiliki kesadaran diri juga hasilnya zonk, Iya. nol juga kan. Dan Betul, makanya harus ada kesadaran yang Betul tinggi sekali, dari masyarakat, gitu. dibantu dengan stakeholder yang ada, ya, bukan pihak kepolisian saja yang betul. melakukan ini, namun semuanya kalangan harus sama-sama melakukan ini, dan Betul sekali. Dan masyarakat harus mempunyai kesadaran yang tinggi untuk kepentingan bersama dan keluarga terutama. wah, luar biasa sekali. Dan terima kasih banyak Dan Edwi sudah hadir di studio mewah kami. Terima Mepet sawah kasih. Dan ya. Mewah memang wah. Oh, memang wah, betul. Memang wah gitu. Mudah-mudahan di lain kesempatan Dan kita bisa berjumpa lagi atau enggak. Dan Edwi ingat ya, nanti tanggal 4 saya di urutan pertama Dan. Oke. Harus itu ya. Kita catat ya, Jul. Tolong dicatat Tiket VVIP, Jul. tiket VIP. Terima kasih banyak dan jangan kapok ya Dan ya datang ke sini lagi. Kita senang mau diundang lagi, kita senang dalam tema apa kita siap. Wah, janji loh Dan ya. Janji, Wah, tenang ini aja. disaksiin teman-teman Yang Jawa penting Pos kita Radar kehadiran di Madiun. sini ada manfaatnya. Ah, betul sekali. Itu yang penting. Betul sekali. Sehat selalu Dan mudah-mudahan Sama-sama. Amin. aktivitasnya lancar, pekerjaannya Amin. lancar. Doanya semoga saya bisa menjalankan amanah dengan baik. Anggota betul. saya seluruh Amin. jajaran Polres Madiun juga bisa mengayomi, melayani dan sebagai penolong masyarakat. Amin. Mudah-mudahan wilayah hukum Madiun ini aman, damai, tentram juga. Amin. Dan Terima terakhir kasih. pandemi mudah-mudahan segera berakhir. Amin, itu yang kita harapkan semuanya Dan karena sudah berjalan lama Iya. juga nggak berakhir-berakhir. Sekali lagi terima kasih banyak Dan Sama-sama, Edwi. Mbak. Gitu. Dan terima kasih banyak teman-teman Jawa Pos Radar Madiun sudah sudah menemani saya dan Edwi juga. Oke, baik, saya Mas Devi, sampai jumpa.